Nah, selanjutnya kita masuk ke pencatatan transaksinya ya, akuntansi. Untuk transaksi akad mudharabah. Jadi ada dua ya, akuntansi yang kita buat pencatatannya, ada akuntansi untuk si pemilik dana, kemudian akuntansi untuk si pengelola dana. Kita mulai dari akuntansi untuk pemilik dana. Nah, yang pertama, pada saat akad mudharabah diakui, pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola. Selanjutnya, untuk pengukuran mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak, kemudian kita lihat jurnalnya, ya. Jurnalnya yang pertama pada saat penyerahan kas, ya. Pada saat penyerahan kas, itu jurnalnya investasi mudharabah di debit, kemudian kas di kredit. Ini untuk si pemilik dana ya. Jadi pada saat melakukan menyalurkan dananya kepada si pengelola itu, jadi ada investasi kan dia kepada si pengelola dana. Jadi investasinya bertambah, kemudian kasnya yang berkurang sehingga di kredit. Selanjutnya untuk jurnal penyerahan modal berupa aset non kas, ya. Berarti ada aset non kas. Ada catatan di sini. Yang pertama, jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Ya, jadi eh, ada di sini ada istilah kalau di dalam akuntansi umum itu ada istilah pendapatan diterima di muka ya. Jadi keuntungannya ditangguhkan tidak bisa langsung diakui sebagai keuntungan. Jadi keuntungan ditangguhkan itu akan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu dari akad mudharabah tersebut. Bagaimana pencatatannya? Yang pertama pada saat penyerahan ya. Jadi investasi mudharabah ya. Kemudian keuntungan ditangguhkannya itu dikredit. Kemudian dikredit juga aset non-kas yang diserahkan. Nah, untuk selanjutnya amortisasinya itu setiap akhir periode atau jangka waktu akad mudharabah bisa per bulan ya. Itu biasanya per bulan untuk diamortisasi ya. Amortisasi sama seperti penyusutan ya. Ya, jadi dilakukan setiap eh, bulan. Jadi keuntungan tangguhkannya itu akan diamortisasi ke keuntungan ya. Akan diakui keuntungan sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jadi ini, keuntungan ditangguhkan pada keuntungan. Ya, selanjutnya, kan tadi yang pertama, yang kedua itu jika nilai wajar lebih rendah dari nilai yang tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Ya, jadi kalau ini diakui langsung sebagai kerugian. Ya, jadi investasi mudharabah ada kerugian di kredit aset non kas. Nah, untuk ke untuk penurunan nilai aset non-kas, ada pembagiannya juga. Itu terjadi sebelum usaha dimulai atau terjadi setelah usaha dimulai. Ya, jadi itu jika terjadi sebelum usaha dimulai diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudorobah. Ya, jadi kerugian investasi mudorobah pada investasi mudorobah. Jadi langsung kerugiannya itu diakui diambil dari investasi mudorobah. Kalau terjadi setelah usaha dimulai itu diakui sebagai kerugian pada saat perhitungan bagi hasil. Ya, jadi kerugian investasi mudorobah itu diambil dari penyisihan investasi mudorobah. Jadi di disisihkan kerugian itu ibaratnya kan diakuinya itu per periode atau sama seperti tadi keuntungan yang ditangguhkan ya. Jadi disisihkan terlebih dahulu, kemudian nanti diakui pada saat perhitungan pembagian bagi hasil.
Ini untuk jurnalnya pada saat pembagian bagi hasil ya. Kas, kemudian penyisihan investasi mudoroba pada pendapatan bagi hasil mudoroba ya. Jadi berapa pendapatannya, nanti penyisihannya berapa, kasnya berapa. Ini untuk pencatatan kerugian. Ternyata ada lagi pencatatan kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudoroba berakhir. Diakui sebagai kerugian dalam bentuk penyisihan investasi mudorobah. Ya. Kemudian selanjutnya ada bagian hasil usaha. Jadi pencatatan ketika bagi hasil. Bagian hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola itu akan diakui sebagai piutang. Ya. Jadi piutang pendapatan bagi hasil pada pendapatan bagi hasil mudorobah. Jadi belum masuk ya. Ya, belum masuk namun sudah diakui. Kini kita menganut sistem accrual. Jadi pendapatan diakui kas belum diterima. Kemudian ada yang kedua, kalau cash basis. Cash basis itu saat pengelola dana membayar bagi hasil. Saat pengelola dana membayar bagi hasil itu kas pada piutang pendapatan bagi hasil. Jadi, oh ini pada saat sudah dibayar ya yang di bawah, maaf. Salah. Jadi yang pertama itu pada saat pengakuan ya. Pengakuan sebagai piutang pendapatan bagi hasil pada pendapatan bagi hasil mudoroba, kemudian pada saat pengelola membayar itu ada kas pada piutang pendapatan bagi hasil. Kemudian ini pada saat akad mudoroba berakhir, ya. Pada saat akad mudoroba berakhir itu kas atau piutang atau aset non kas. Kalau sebelumnya menggunakan uang ya itu diakui dalam bentuk kas. Kalau sebelumnya menggunakan aset non-kas, berarti aset non-kasnya yang dikembalikan. Kemudian ada penyisihan kerugian investasi. Ya, ada penyisihan kerugian investasi, kemudian investasi mudorobanya dikreditkan lagi. Ya, kemudian ada keuntungan. Ada keuntungannya. Atau di sini ketika terjadi kerugian. Yang di bawah ya. Kalau yang di atas ini ketika ada keuntungan dari investasi mudorobah. Kalau di sini ketika ada kerugian. Kalau penyisihan kerugian investasi ini kan hadir dari aset non-kas tadi ini ketika ada penurunan nilai atau penilaian aset lebih rendah dari nilai wajar. Itu ada penyisihan kerugian investasi. Kemudian kalau yang di bawah ini ketika terjadi kerugian. Ya, jadi investasi mudorobah di kredit, kemudian debitnya itu ada tiga, bisa kas atau piutang atau aset non kas, kemudian penyisihan kerugian investasi, kerugian yang diakui di ke debit, baru nanti totalnya itu investasi mudorobah. Ya, jadi ingat kalau misalnya dia dalam bentuk kas ya, ini penyisihan kerugian investasi ini tidak ada ya. Ini hadir ketika aset non-kas yang di eh, apa namanya investasikan oleh si lembaga keuangan syariahnya atau si pemilik dananya. Nah ini juga sama nggak ada ya. Jadi kalau tidak ada seperti apa? Kalau tidak ada berarti cuma kas atau piutang ya pada investasi mudoroba dan keuntungan. Ketika terjadi kerugian berarti kas atau piutang dan kerugian pada investasi mudoroba. Seperti itu untuk akuntansi pemilik dana. Masuk untuk penyajian. Jadi untuk penyajian, pemilik dana menyajikan investasi mudorobah dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Ya, sebesar nilai yang tercatat. Sedangkan untuk pengungkapannya, pemilik dana mengungkapkan hal-hal transaksi mudorobah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudoroba seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudoroba, dan lain-lain. Kemudian
rincian jumlah investasi mudoroba berdasarkan jenisnya. Kemudian penyisihan kerugian investasi mudoroba selama periode berjalan. Terakhir untuk pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah. Untuk akuntansi pengelola dana. Nah, kalau di akuntansi untuk pengelola dana itu hanya kebalikan ya dari akuntansi pemilik dana tadi untuk pencatatan jurnalnya. Kalau untuk si pengelola dana, ada pengakuan dana syirka temporer. Apa itu dana syirka temporer? Itu dana dana ya, dana yang diterima oleh entitas, perusahaan, atau mungkin pengelola suatu kegiatan usaha. Itu berdasarkan kalau kita pakai di sini mudorobah, yaitu mudorobah, akad mudorobah. Tapi bisa juga itu akad musyarakah itu juga disebut dengan dana syirka temporer. Itu ada waktunya, ada jangka waktu tertentu. Jadi tidak bisa diklasifikasikan sebagai utang ya. Tidak bisa diklasifikasikan sebagai hutang karena tidak ada kewajiban pembayaran tetap atau pengembalian pokok yang dijamin ya. Kalau untuk dana sirka temporer, kalau teman-teman menyebut itu kan utang ya, itu kan pembiayaan itu utang harus dikembalikan ya betul harus dikembalikan. Tetapi kan di dalam klausul itu diatur, eh, tidak diatur tentang apa namanya, diatur tentang pengembalian pokok yang dijamin. Hanya saja di sini apa namanya? eh Hanya saja di sini untuk dana syirka temporel, pengembaliannya kan kepada pemilik dana sesuai dengan hasil usaha, ya. Bukan dalam bentuk pokok pinjaman plus bunga tidak, ya. Jadi pengembaliannya itu dalam bentuk apa namanya? Dana yang dilakukan dalam bentuk sesuai dengan hasil usaha. Oke? Mau masuk ke ekuitas pun bukan. Itu bukan ekuitas. Karena itu nanti ada kewajiban, ada keharusan mengembalikan, ya. Jadi di dalam posisi keuangan dana syirka temporer itu harus dicatat sendiri karena posisinya berada di antara kewajiban dan ekuitas. Bagaimana ciri-ciri dana syirka temporer itu bisa bersifat sementara, akan dikembalikan setelah jangka waktu yang ditetapkan atau setelah kegiatan usaha tersebut selesai. Berbasis akad syariah jelas. Itu berbasis akad syariah. Seperti mudharabah dan musyarakah. Ada berbagi resiko dan hasil usaha. Kemudian, dana syariah temporer itu tidak memiliki beban tetap. Ya, karena beban yang nanti akan dibayarkan kepada si pemilik dana itu tidak tetap. Tergantung keuntungannya berapa. Yang tetap di sini adalah persentase atau nisbah bagi hasilnya. Tapi untuk nominalnya itu tergantung berapa laba yang diperoleh atau pendapatan yang diperoleh. Sehingga disajikan sendiri ya di dalam laporan keuangan. Pengukuran dana syirka temporer. Dana syirka temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Sehingga ketika nanti apa namanya dana masuk kepada si pengelola ataupun aset non-kas masuk, itu dicatatnya lawannya adalah dana syirkah temporer. Posisinya di mana? Posisinya ada di kewajiban. Kalau di neraca posisinya ada di antara kewajiban dan ekuitas. Dia ada di posisi pasifah. Jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil apabila dana syirkah temporer disalurkan kembali. Itu bisa berupa kas atau piutang atau di sini
pendapatan yang belum dibagikan. Ya. Kemudian jurnal ketiga bagi hasil pada pemilik dana. Jadi kan kalau yang di atas di sini dicatat pendapatan belum dibagikan berarti belum disalurkan kepada si pemilik dana. Nah, yang di bawah ini eh, di ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana. Jadi beban bagi hasil mudorobah itu dicatat, kemudian utang bagi hasil mudorobah ya. Kemudian kalau sudah dibayarkan, ketika sudah dibayarkan utang bagi hasil mudorobah pada kas. Kemudian mencatat pendapatan dan beban apabila dana dikelola sendiri. Jadi ada kas atau piutang ya pada pendapatan beban ini untuk pengelola dana mencatat beban dan pendapatannya ketika dalam mengelola dana tersebut. Ini jurnal penutup, kita tahu ya, jurnal penutup adalah menutup akun-akun nominal, menutup akun pendapatan, kemudian ada ya pendapatan yang belum dibagikan, ditutup juga, kemudian beban. Untuk jurnal penutup yang dibuat apabila dana dikelola sendiri dan ruginya ditanggung ya sama si pengelola dana. Jurnal penutupnya, pendapatan, kemudian penyisihan kerugian pada beban, kemudian kalau kerugian diakibatkan atas kelalaian pengelola. Oh, kalau yang pertama ini, mohon maaf, apabila terjadi kerugian dan ditanggung oleh si pemilik modal. Jadi ada penyisihan kerugian. Tetapi kalau ini kesalahan akibat kelalaian si pengelola, dana diakui langsung sebagai beban, ya, langsung dibebankan. Kemudian, nah ini di akhir akad pencatatan yang akan dilakukan ketika dana syirka tersebut dikembalikan ketika jangka waktu sudah selesai atau mungkin kegiatan usahanya sudah selesai. Dana syirka temporer yang dibalikan, kemudian eh, dana syirka temporer di debit, kasnya dikredit karena dikembalikan kepada si pemilik modal. Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya, berarti kan di sini kalau terjadi eh, ada kerugian ya, jurnal penutup ketika terjadi kerugian dikelola sendiri dan ruginya ada disisihkan, nanti penyisihan kerugiannya akan ditanggung oleh si pemilik modal. Kemudian kas non asetnya dikreditkan juga. Untuk penyajian di dalam laporan keuangan, dana syirka temporer dari pemilik dana dicatat sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudoroba. Kemudian bagi hasil dana syirka temporer sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan di bagian kewajiban atau pasifa. Untuk pengungkapan isi kesepakatan utama usaha mudharabah itu harus diungkapkan. Kemudian rincian dana syirka temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Kemudian penyaluran dana berasal dari mudharabah muqayyadah. Jadi harus disebutkan jenis penyaluran dananya seperti apa. Ini yang akan menentukan batas dari si pemilik untuk ikut andil dalam pengelolaan dana tersebut. Oke, kesimpulannya, akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama antar pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola dana atau mudharib, di mana keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali disebabkan kelalaian oleh si pengelola dana. Akad ini memiliki resiko yang tinggi karena keterbatasan intervensi dari pemilik dana, dan adanya ketergantungan pada integritas pengelola. Jenis mudharabah mencangkup mutlaqah itu artinya bebas, muqayyadah itu artinya terbatas, di mana si pengelola memiliki keterbatasan dalam pengelolaan dana. Musyarakah merupakan gabungan antara mudharabah dan musyarakah. Jadi dalam akuntansi syariah, baik pemilik maupun pengelola dana
memiliki perlakuan pencatatan akuntansi khusus sesuai dengan PSAK 105. Dengan prinsip pembagian hasil usaha yang berbasis revenue sharing, di mana dihitung berdasarkan laba kotor, di mana keuntungan dihitung berdasarkan pembagian keuntungan nisbah bagi hasil berdasarkan apa namanya laba kotor, kalau profit sharing berdasarkan laba bersih. Akad ini tidak hanya berdasarkan prinsip ekonomi, tetapi juga nilai-nilai syariah yang menekankan pada keadilan, amanah, keberkahan dalam bermuamalah. Untuk selanjutnya, ini ada latihan yang kedua ya. Kalau pertama sebelumnya itu kan studi kasus tentang fikih akuntansi ya, syariah. Nah, yang ini studi kasus yang kedua terkait dengan transaksi akuntansi mudharabah. Nanti untuk soalnya akan terlampir. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.